atas Deltras 3-1. Setelah ini mereka akan melakukan tur ke Sumatera, ke kandang PSAP dan PSMS. Manajemen Persira memberikan ultimatum harus tampil bagus kepada semua pemain dan kepada pelatih Bambang Nurdiansyah. Pelanggaran pertama terhadap Bomsong, striker Persiram Raja Ampat oleh Marsda Sanun Alkati. Octavianus Maniani, ya, terlalu tajam, langsung mengarah ke tiang jauh. Pencipta 6 gol sejauh ini bagi Persiram, Bomsong. Ini adalah gebrakan pertama dari Bomsong. Kita lihat crossing yang sangat sempurna sebetulnya. Ada Tomoyuki Sakai dan Esaiah Pelo Benson yang sama-sama tidak bisa memanfaatkan crossing dari Bomsong. Octomaniani. Ya, berusaha sebuah heading dilepaskan oleh Benson, namun masih belum menuju sasaran. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persidafon. Wow, sebuah kesalahan, blunder, jatuh di kaki Bomsong. Bomsong! Nyaris membahayakan gawang Persidafon. Sebuah kesalahan mendasar dilakukan pemain bertahan Persidafon. Umpan pendek yang justru jatuh di kaki Bomsong. Ya, sangat fatal. Kesalahan ataupun passing dari Edison Ames. Di lini pertahanan dia memberikan bola kepada Bomsong. Masih beruntung pertahanan dari Persidafon tidak kebobolan karena tendangan Bomsong masih melambung. Lebar ke kiri kali ini, Octavianus Maniani. Berusaha menciptakan peluang. Kali ini Nasution Karubaba melebar ke kanan, Tomoyuki Sakai, Nasution Karubaba. Tendangan keras Nasution Karubaba. Sebuah keputusan yang tepat dilepaskan oleh NK alias Nasution Karubaba. Sebuah kerjasama Tomoyuki Sakai dan Nasution Karubaba. Keputusan yang tepat karena memang ada banyak pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti, pemain-pemain Persidafon, sehingga Nasution memutuskan untuk melakukan. Saat itu dalam laga 2 kali 45 menit mereka hanya kebobolan 1 gol. Dan berhasil menjebol gawang Deltras 3 gol. Ya, kartu kuning akhirnya diberikan oleh wasit Johnny Parera terhadap Andre Ibo. Sedikit tampak aksi nakal dari Andre Ibo terhadap Tomoyuki. Mereka kembali bisa memberikan perlawanan, tidak berada dalam tekanan terus-menerus dari kubu Persiram. Masih cukup disiplin para pemain belakang Persidafon yang digalang oleh Edison Ames, Marcelo Sirelli, dan Andri Ibo. Iya, akankah ini menjadi peluang bagi Persiram Raja Ampat untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka saat ini dihadapi kapten kesebelasan Octavianus Maniani. Hanya beberapa meter di luar kotak penalti Persidafon Dafonsoro. Kita nantikan Octavianus Maniani langsung ke tiang jauh. Sebuah penyelamatan gemilang dari penjaga gawang Celsius Gepse membuang peluang bagi Persiram untuk yang kesekian kalinya. Ya, mengarah langsung ke gawang dan on target memang, tendangan bebas dari Ottomaniani. Tugas yang berat bagi Otto sebagai kapten memimpin rekan-rekannya yang sedang tertinggal 2 gol. Pemain yang masih berusia 22 tahun, Octavianus Maniani, tampil sebagai bintang lapangan dalam laga Piala AFF Desember 2010.
Pemain asal Jepang, Tomoyuki Sakai. Ada Bomsong, dikawal 2 pemain sekaligus. Wow, sebuah antisipasi yang sangat tepat menjaga gawang Celsius Gepse. Ya, Elton Maran kali ini peluang bagi Persiram Raja Ampat. Elton Maran, ini dia. Oh, sayang sekali peluang yang sangat terbuka. Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Celsius Gepse. Pemain Elton Maran masih gagal menjebol gawang Persidafon Davonsoro. Ya, saya rasa ini adalah peluang yang sangat krusial sebetulnya. Kalau saja Elton Maran bisa mencetak gol, tentu semangat para pemain Persiram akan kembali tersulut dan semakin bersemangat. Sayang sekali sudah berhadapan dengan Celsius Gepse, tapi sama sekali tidak bisa mengarahkan bola. Kurang tenang kelihatan Elton Maran. Ini adalah sebuah umpan yang berasal dari lini belakang dan menyentuh seorang pemain Persidafon sehingga Elton tidak. Bagi Persiram Raja Ampat, Octavianus Maniani tampaknya sudah memperoleh 6 tendangan pojok. Persiram Raja Ampat di babak pertama. Ya, jalannya permainan kembali didominasi oleh para pemain Persiram. Sedikit terganggu konsentrasi mereka setelah 2 gol tercipta. Sehingga pemain-pemain Persidafon bisa sedikit mengimbangi. Kita lihat dua peluang dari Esaiah Pelo Benson. Ada Itimi Dixon tadi yang menyelamatkan gawang Persidafon dari kebobolan. Ya, pelanggaran tampaknya terhadap Octavianus Maniani. Sakai. Berbahaya, sebuah placing ball dari Gideon Victor Wai. Ini dia bagaimana Gideon Victor Wai Dibedakan oleh warna hitam dan merah saja. Mereka sama-sama dominan dengan warna biru. Octavianus Maniani berbahaya dan gol! Akhirnya lahir gol balasan untuk yang pertama dari Persiram Raja Ampat. Melalui 2 sentuhan, Octavianus Maniani memberikan crossing menyusup tanah dan tidak disia-siakan oleh Bomsong. Menjadi gol ke-7 baginya bersama Persiram Raja Ampat. Ya, setelah terus-menerus digedor, para pemain Persidafon akhirnya kebobolan juga melalui sebuah kombinasi yang cukup rapi. Kita lihat Otto Maniani melewati Itimi Dixon, mengirimkan umpan yang cukup akurat pada Bomsong. Sama sekali tidak terkawal. Kita bisa melihat bagaimana rapuhnya kali ini pertahanan dari Persidafon. Tidak ada kawalan bagi Bomsong di depan gawang Celsius Gepse. Gol yang sangat penuh makna bagi Persiram Raja Ampat, membuat ketertinggalan mereka saat ini menjadi tipis 1-2. Memasuki menit ke-40 di babak pertama. Ya, dengan kualitas serangan ataupun intensitas serangan yang sangat sering, tentu para pemain Persiram berharap bisa di partai kandang. Pelanggaran oleh Ziko Rumkabu terhadap Benson. Ya, Ziko Rumkabu ini yang membiarkan Bomsong untuk bergerak bebas di depan Celsius Gepse sebelum tercipta gol. Kembali terlepas Octavianus Maniani. Masih Octavianus Maniani. Octavianus Maniani dan ya, sayang sekali tampaknya tidak ada satupun pemain dari second line di kubu Persiram Raja Ampat. Ya, sudah sama-sama masuk ke dalam kotak penalti dan terlambat melakukan backup para pemain gelandang dari Persiram sehingga tidak ada yang menyambut bola rebound yang hasil tendangan dari Otto Maniani yang ditahan oleh Celsius Gepse. Ini dia beberapa kali Octavianus berhasil menusuk lewati benteng pertahanan Persidafon Davonsoro dan bola rebound yang harusnya mampu